Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Aulia Pratama dengan NIM F1 S119031 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan wireless e-commerce yang terjadi di Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan perdagangan nirkabel. Baiklah, langsung saja saya mulai dengan definisi dari jaringan wireless. Apa itu jaringan wireless? Wireless atau wireless network merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas datanya. Pada dasarnya, wireless dan jaringan LAN merupakan jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, dan yang membedakan antara keduanya adalah media jalur lintas yang digunakan. Jika jaringan wireless menggunakan media gelombang radio atau udara, sedangkan LAN menggunakan kabel sebagai media lintas datanya. Saat ini teknologi wireless sudah berkembang pesat. Buktinya dapat dilihat dengan semakin banyaknya yang menggunakan telepon seluler, dan selain itu berkembang juga teknologi wireless yang dipakai untuk mengakses internet. Adapun contoh dari teknologi wireless yaitu ponsel atau jaringan seluler, kemudian satelit, Wi-Fi, Bluetooth, kemudian radio siaran, siaran televisi, dan pengisi daya wireless. Selain itu, jaringan wireless atau jaringan nirkabel juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya tidak perlu pakai kabel, kemudian dapat dipakai sebagai perangkat mobile dan elektronik, memiliki kecepatan transfer data yang konsisten, dan dapat diaplikasikan pada jaringan yang lebih luas. Namun, di samping memiliki beberapa kelebihan, tentunya jaringan wireless atau jaringan nirkabel juga memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu keamanan atau kerahasiaan data-data rentan untuk diretas. Kemudian, kualitas sinyalnya dipengaruhi oleh keadaan udara maupun cuaca. Seperti yang kita ketahui, apabila terjadi cuaca buruk seperti hujan deras ataupun angin kencang, itu dapat mempengaruhi kualitas sinyal yang kita terima pada perangkat mobile ataupun perangkat elektronik yang ada di rumah kita. Kemudian kemungkinan penyadapan koneksinya lebih besar terjadi jika dibandingkan dengan jaringan LAN yang mana media transfer datanya menggunakan kabel. Selanjutnya, definisi dari e-commerce. E-commerce atau electronic commerce merupakan konsep yang biasa atau yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang pada internet atau proses jual beli, pertukaran produk, jasa, dan informasi termasuk internet. E-commerce memiliki dampak yang sangat baik bagi pebisnis, konsumen, maupun masyarakat secara umum. Dampak-dampak tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah lebih cepat daripada perdagangan konvensional yang mengharuskan terjadinya tatap muka antara penjual dan pembeli. Adapun dampak positif dari adanya e-commerce ini yaitu dapat memperluas marketplace hingga ke pasar nasional dan internasional, sehingga pelaku bisnis tidak hanya terpaku pada penjualan di daerah lokal saja. Kemudian dapat menurunkan biaya pembuatan, kemudian pemrosesan, pendistribusian, dan penyimpanan data. Kemudian selanjutnya, apa itu m-commerce? Menurut Corey Jensen menyatakan bahwa m-commerce merupakan bentuk transaksi elektronik yang berbasiskan jaringan wireless, sebagaimana halnya e-commerce. Namun, m-commerce ini lebih mengkhususkan kepada perangkat mobile seperti smartphone, handphone, dan tablet, maupun komputer jinjing seperti laptop, notebook, ataupun netbook. Sedangkan menurut Christine Morris, mobile commerce merupakan perkembangan dari e-commerce yang memberikan kemudahan kepada konsumen melalui perangkat mobile dan jaringan wireless yang dimiliki. Jadi dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan dua pendapat tersebut, m-commerce adalah bentuk ekspansi dari pengembangan e-commerce yang memiliki proses bisnis, teknologi-teknologi terbaru, serta proses penjualan dan penawaran barang dan jasa yang dilakukan secara mobile. Proses pembayaran transaksi online pun saat ini juga dapat dilakukan secara online melalui internet, layanan bank, ataupun e-wallet. Adapun karakteristik dari m-commerce sendiri yaitu ada dua, mobility dan broad reach.
Yang pertama yaitu ada mobility, yang mana mobility adalah sebuah fakta bahwa ponsel itu adalah portable dan user selalu membawa ponsel atau sejenisnya kemanapun mereka akan pergi. Sehingga user dapat melakukan kontak secara langsung dengan aktivitas perdagangan dan sistem lainnya dimanapun. Kemudian ada broad reach. Dengan m-commerce atau mobile commerce, seseorang itu dapat dihubungi kapan saja secara langsung pada saat mereka menggunakan ponsel ataupun perangkat seluler. Kemudian contoh penerapan dari mobile e-commerce sendiri ini ada 4. Yang pertama yaitu pembayaran tagihan menggunakan mobile phone. Yang kedua yaitu menggunakan pengenalan suara pada mobile phone untuk membeli karcis bioskop, yang mana pengenalan data untuk memulai transaksi menggunakan jaringan wireless. Yang ketiga yaitu pembelian stok barang menggunakan mobile phones dan memulai permintaan untuk mentransfer uang dari rekening bank sang user tersebut. Yang keempat yaitu pemesanan dan pembelian menggunakan laptop melalui jaringan wireless yang dihubungkan ke internet penyalur. Selanjutnya yaitu ada latar belakang munculnya mobile commerce sendiri, yaitu ada 5 hal yang melatar belakangi. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi komputer, baik pada perangkat keras maupun perangkat lunak, ataupun keduanya yang semakin pesat berkembangnya dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua yaitu evolusi jaringan komputer yang tumbuh terus-menerus dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu dukungan berbagai vendor yang menyediakan beragam produk sehingga dapat membuat berkembangnya mobile commerce itu sendiri. Yang keempat yaitu kemudahan yang diberikan oleh teknologi mobile commerce kepada konsumen dan penjual jika dibandingkan dengan e-commerce yang umumnya berbasis web pada komputer. Dan yang kelima yaitu dukungan dari pihak bank itu sendiri, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, beserta dengan para penyedia layanan transaksi online, misalkan PayPal, sehingga makin menambah jumlah pilihan layanan m-commerce yang tersedia saat ini di seluruh dunia secara online. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada fitur-fitur yang tersedia pada layanan mobile commerce, yaitu ada 5 fitur. Yang pertama yaitu ubiquity, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Yang kedua yaitu ada reachability, dapat bertransaksi dan berkomunikasi dengan pihak lain yang tidak terjangkau ruang dan waktu. Yang ketiga ada localization, menyediakan layanan berbasis lokal yang dibutuhkan oleh pengguna berdasarkan lokasi fisik pengguna. Pada contohnya yaitu mencari resto terdekat sesuai dengan titik lokasi pengguna atau user. Yang keempat yaitu ada personalization, yaitu informasi atau pelayanan dapat diberikan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan spesifikasi pengguna. Serta yang terakhir, yang kelima, yaitu ada dissemination, dapat menerima dan menyebarluaskan informasi secepat mungkin. Selanjutnya yaitu keuntungan dari m-commerce itu sendiri, yaitu yang saya dapatkan yaitu ada 7 keuntungan, diantaranya memudahkan perusahaan atau mitra dalam melakukan sebuah promosi, kemudian efisien terhadap waktu dan biaya, lebih fleksibel dalam mengakses informasi yang terupdate atau terbaru. Yang keempat, dapat mengakses m-commerce setiap waktu, kapanpun, dan di mana saja. Kemudian memenuhi kebutuhan informasi secara cepat dan mudah, peningkatan produktivitas tentunya berpengaruh terhadap keputusan pelanggan, dan yang terakhir yaitu memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan hubungan dengan customer akan menjadi semakin dekat sehingga penjualan akan semakin meningkat. Selain memiliki beberapa poin keuntungan dari atau kelebihan dari m-commerce sendiri, tentunya juga memiliki sisi kelemahan. Di antaranya yaitu hanya dapat berfungsi dengan sempurna jika terhubung dengan jaringan internet atau jaringan wireless, kemudian tidak mencakup keamanan data ataupun informasi pada sistem yang kita miliki. Kemudian pada jaringan mobile biasanya layar dari perangkat mobil itu sendiri kan terbilang cukup kecil, sehingga dapat membatasi kompleksitas pada sebuah aplikasi.
Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan pelanggan. Apakah ia ingin membeli barang atau jasa tersebut pada layanan e-commerce. Selanjutnya yaitu alur transaksi pada mobile commerce. Sebuah e-commerce memiliki alur yang melibatkan pengguna e-commerce, vendor telekomunikasi, vendor layanan e-commerce, pihak bank, dan vendor transaksi online, hingga pihak-pihak lainnya yang dalam beberapa hal juga turut terlibat, misalkan pemerintah, pengembang aplikasi, pihak ketiga, pihak vendor perangkat mobile, dan lain sebagainya. Alur dimulai dari bagaimana sebuah perangkat mobile sudah tersedia layanan untuk koneksi ke internet, baik melalui Wi-Fi maupun vendor telekomunikasi, beserta dengan aplikasi klien yang diperlukan ataupun aplikasi web browser. Kemudian, pengguna melalui perangkat mobilnya dapat segera mengakses layanan e-commerce untuk memperoleh informasi produk yang diinginkan. Info ini tentu saja disediakan oleh pelaku e-commerce di sisi sebagai penjual, yang juga dapat dilakukan pada e-commerce. Sebuah aplikasi dan layanan mobile commerce memiliki sistem kerja sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, pengguna mengakses aplikasi dan layanan mobile e-commerce dari perangkat mobile dengan koneksi internet. Yang mana selanjutnya pengguna mengakses toko online yang diinginkan dan mencari produk yang dibutuhkannya ataupun diinginkannya. Kemudian memasukkan ke keranjang belanja virtual. Dan pada tahapan akhir yaitu melanjutkan ke proses pembayaran secara online menggunakan mobile banking ataupun e-wallet. Dan yang kedua yaitu semua proses berbasiskan mobile menggunakan perangkat atau jaringan koneksi internet yang telah terhubung pada perangkat mobile. Kemudian ada vendor-vendor penyedia layanan e-commerce, yaitu ada Google yang mengeluarkan produk dan layanan GPay atau disebut dengan Google Wallet yang terhubung dengan akun email pengguna. Kemudian ada Bank HSBC menyediakan layanan mobile payment yang dimasukkan ke dalam jenis layanan mobile commerce. Kemudian ada PayPal yang biasanya kita tidak asing di telinga kita, yaitu menyediakan layanan untuk memudahkan para pengguna di dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Kemudian ada Amazon menyediakan layanan e-commerce untuk memudahkan konsumen melakukan pembelian dan transaksi dengan cepat dan mudah. Dan yang terakhir ada Visa dan Mastercard, yang mana ini tentu juga vendor penyedia e-commerce yang sudah cukup terkenal sebagai penyedia layanan dan produk kartu kredit kelas dunia, yang mana menyediakan layanan e-commerce untuk para penggunanya sehingga lebih mudah untuk bertransaksi. Kemudian ada pemasaran dalam lingkungan nirkabel. Ada 6 poin. Yang pertama yaitu mengutamakan pencarian versus kenyamanan bagi pelanggan. Kemudian yang kedua ada point of sales yang terdiri dari informasi produk, kemudian harga, dan hal-hal lain sebagainya. Yang ketiga yaitu interaktivitas lanjutan, di mana tidak terbatas dalam perdagangan. Bisa mencakup hal-hal lainnya yang lebih luas. Kemudian yang keempat yaitu umpan balik customer, atau bisa dibilang sebuah testimoni kepuasan pelanggan terhadap produk ataupun jasa yang telah dibelinya pada layanan e-commerce. Kemudian ada 5, implikasi riset pemasaran, dan keenam, implikasi personalisasi dan layanan pelanggan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah e-commerce sendiri. Seperti yang tertera pada layar, layanan perdagangan seluler pertama kali dikirimkan pada tahun 1997 ketika 2 mesin penjual otomatis Coca-Cola yang diaktifkan dengan telepon seluler di daerah Helsinki di Finland. Yang mana mesin menerima pembayaran melalui pesan teks atau yang biasa kita kenal dengan SMS. Kemudian selanjutnya ada pada tahun 1997 juga layanan perbankan berbasis telepon genggam pertama kali diluncurkan oleh Merita Bank of Finland yang juga menggunakan pesan teks atau SMS. Server e-commerce dikembangkan pada akhir tahun 1997 oleh Kevin Duffy. Namun sejak peluncuran iPhone, Niaga Seluler atau perbankan Niaga Seluler telah beralih dari sistem SMS dan menjadi aplikasi yang sebenarnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan e-commerce di Indonesia. Pada tahun 2015 sendiri, Indonesia telah mendongkrak pertumbuhan e-commerce di Asia dan menjadi pemimpin pertumbuhan e-commerce sendiri. Kemudian pada tahun 2016 melonjaknya penggunaan mobile phone sehingga pada tahun ini diperkirakan e-commerce di Indonesia akan semakin booming ataupun lebih dikenal oleh halayak umum. Pada tahun 2017, e-commerce jadi strategi untuk mengincar kota kecil karena para ahli beranggapan bahwa masyarakat di kota kecil itu kesulitan dalam melakukan transaksi jual beli karena mereka harus ke kota besar terlebih dahulu untuk mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Makanya e-commerce akan menyasar pada kota-kota kecil yang ada di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Kemudian pada tahun 2020 seperti yang telah kita lalui, e-commerce semakin berkembang pesat di tahun itu dengan adanya perkembangan e-wallet, kemudian e-money seperti Dana, GoPay dan lainnya. Itu semakin memudahkan para konsumen atau customer untuk memanfaatkan e-commerce. Terakhir yaitu kesimpulan. Kemajuan teknologi dengan seiring berjalannya waktu akan terus berkembang dengan penelitian-penelitian yang ditemukan, terutama dalam penelitian untuk perkembangan device yang sangat mendasar yaitu nirkabel atau wireless, terus berubah dengan cepat. Kebutuhan infrastruktur komunikasi nirkabel global dengan bandwidth yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan aplikasi nirkabel perdagangan. Tentunya semua akan nyata jika kemajuan teknologi nirkabel, standar, dan infrastruktur sejalan dengan harapan bisnis dan proporsi yang menjadi kenyataan. Dengan memanfaatkan mobile commerce memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan hubungan dengan customer menjadi semakin dekat. Namun, tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami kerugian dari pemanfaatan mobile commerce seperti kurangnya keamanan data dan informasi yang kita miliki. Pembentukan infrastruktur kabel juga memerlukan biaya yang cukup mahal atau menguras kantong, dan akan ada banyak kesulitan di depan bagi perusahaan yang membuka jalan bagi mobile commerce. Tetapi prospek jangka panjang terlihat bagus dan cemerlang bagi perusahaan yang mampu bertahan dan melakukannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.